Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat pecinta alur cerita film. Semoga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta seluruh keluarga. Pada kisah kali ini menceritakan perjuangan seorang pasukan khusus mengantarkan sebuah senjata kimia yang tidak diketahui olehnya dan penuh dengan perjuangan. Diperkuat misi untuk menyelamatkan anak kandungnya yang diculik oleh orang yang tidak dikenal. Bagaimana kisahnya? Langsung saja. Kisah berawal memperlihatkan seorang ibu yang bernama Caroline dan anaknya Vanja untuk pergi ke suatu tempat. Tak lama kemudian, beberapa orang datang berseragam militer memukul Caroline dan menculik anaknya. Beberapa tahun kemudian, pasca konflik dan perang di negaranya, seluruh warga diwajibkan untuk menjadi tentara dan termaksud Caroline. Kali ini, Caroline diperintahkan seorang tentara menemui petinggi militer untuk sebuah misi rahasia. Di perjalanan, tentara yang bernama Letnan Nailot berhenti hendak mengambil sesuatu. Letnan meminta agar Caroline tidak turun dari mobil. Karena merasa bosan, dia pun turun. Tiba-tiba warga di sana mencoba membunuh Caroline. Dengan cepat, Caroline melumpuhkan mereka dan kabur meninggalkan Letnan Nailot yang masih berada di sebuah gudang. Setiba di markas, Caroline dihadang para tentara yang berjaga. Caroline mengatakan kalau dia diperintahkan oleh Kolonel Red untuk menjalankan sebuah misi rahasia. Mengetahui keterangan Caroline, tentara yang menjaga segera membawanya ke sebuah ruangan yang ternyata di sana telah berada beberapa orang juga yang dipanggil untuk melakukan tugas yang sama. Mereka bernama Malik, Karimi, dan Grenvik. Tak lama kemudian, mereka semua dipanggil ke sebuah ruangan yang di sana telah ada Kolonel Red. Kolonel Red mengatakan misi yang akan dilakukan sangat berbahaya karena ini satu-satunya jalan yang dapat menghentikan perperangan. Pada misi kali ini, seluruh anggota yang telah dipilih harus berjalan kaki ribuan kilometer ke sebuah tempat yang bernama Otdo. Sepanjang perjalanan harus melintasi lautan yang membeku. Setelah bubar, Kolonel Red menyuruh Caroline untuk tetap berada di ruangan. Kolonel Red mengatakan kalau anggotanya di sana mengetahui kalau anaknya yang bernama Vanja berada di Otdo dan bisa kembali bersama. Tanpa berpikir panjang, Caroline menyetujui misi yang diberikan padanya serta membawa foto anaknya. Di ruangan, seluruh anggota yang terpilih diperintahkan untuk menginap, untuk menyiapkan semua perlengkapan misi, karena besok saat matahari tenggelam, mereka harus berangkat. Pada malam hari, saat seluruh anggota sedang tidur, tiba-tiba markas mereka diserang. Mereka pun segera meninggalkan markas menuju tempat yang lebih aman di bawah komando bawahan Kolonel Red. Sampai di sana, Caroline terkejut melihat Letnan Nailot bersama Kolonel Red merasa kalau warga telah membunuhnya saat tadi siang. Karena musuh telah mengetahui markas persembunyian mereka, Kolonel Red memberikan pada anggota misi 2 buah tabung yang harus dibawa ke tempat yang telah ditentukan. Di sana, mereka dilarang membuka tabung tersebut dan jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Mereka segera berangkat malam hari itu juga yang didampingi Letnan Nailot pelengkap misi mereka. Dengan cepat, mereka terus berjalan menggunakan sepatu es. Berjam-jam mereka meluncur untuk melepas lelah. Mereka pun berhenti untuk sementara waktu di sebuah tempat sambil terus mengawasi daerah sekitar jika sewaktu-waktu musuh menembak mereka.
Si kapten mengatakan, tidak beberapa kilometer lagi kita sampai di kampung terdekat untuk beristirahat pada malam ini. Saat semua anggota akan kembali melanjutkan perjalanan, tiba-tiba lapisan es yang dipijak kapten pecah sehingga masuk ke dalam laut, yang membuat semua anggota panik dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan cepat, Caroline langsung terjun ke dalam laut yang sangat dingin. Karena kapten tidak bisa diselamatkan, Caroline segera mengambil tabung yang masih terikat pada kapten dan segera sekuat tenaga ke permukaan. Dengan kondisi Caroline yang sangat kedinginan, seluruh anggota segera ke sebuah rumah kosong untuk menghangatkan tubuh Caroline dan beristirahat. Tak lama kemudian, Caroline terbangun dari tidurnya dan mendengar suara dari luar. Caroline terkejut melihat kedatangan helikopter bertepatan dengan Karimi menghubungi seseorang dengan pesawat radio. Seluruh anggota bergegas keluar dari rumah untuk menjauhi serangan helikopter tersebut serta menghancurkan rumah persembunyian mereka. Setelah helikopter dan pasukan tersebut pergi, Caroline menodongkan pistol pada Karimi, mengetahui kalau dia menghubungi seseorang yang bersamaan helikopter datang. Tapi Karimi beralasan kalau dia menghubungi pacarnya yang berada di markas yang sedang bertugas. Seluruh anggota bersepakat untuk tidak membunuh Karimi, akan tetapi dia tidak diberikan senjata apapun seandainya Karimi sesuai dengan prasangka mereka. Seluruh anggota segera melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka terkejut melihat puluhan orang bahkan mungkin ratusan yang telah mati membeku di laut yang dipijak mereka. Saat mereka beristirahat di tumpukan es, tiba-tiba helikopter datang dan menembaki mereka. Akhirnya, mereka semua berhasil meloloskan diri dari helikopter tersebut tanpa terluka seorang pun, sambil bersembunyi di sebuah jembatan kayu. Setelah aman, mereka berlima meneruskan perjalanan hingga memasuki sebuah perkampungan yang terlihat tanpa penduduk. Dengan mengendap-endap, mereka melihat satu rumah yang masih dihuni dan ternyata di sana tinggal sepasang orang tua yang masih bertahan di rumahnya. Seluruh anggota akhirnya menetap bersama di sana dengan orang tua tersebut sambil makan bersama dan berbincang-bincang, menunjukkan keakraban di antara mereka. Saat Caroline mengambil sendoknya yang jatuh, dia tak sengaja melihat pistol yang sudah disiapkan di bawah meja dan segera menembak mereka semua. Akan tetapi, kedua orang tua tersebut yang dahulu tertembak dan tewas. Sayangnya, Karimi terkena tembakan dan tewas, sedangkan Malik juga ikut tertembak, tapi Malik bisa bertahan. Letnan Nailut memerintahkan mereka semua untuk mengambil semua persediaan makanan di rumah tersebut dan segera berangkat. Di tengah perjalanan, keadaan Malik semakin parah. Mereka berempat pergi ke sebuah bangkai kapal yang berada di sana untuk mengobati Malik. Melihat keadaan Malik yang tidak mungkin bertahan sebelum sampai ke Odo dengan cuaca yang sangat ekstrim, mereka bersepakat meninggalkan Malik di sana beserta meninggalkan beberapa makanan dan akan kembali menjemput Malik saat tugas telah diselesaikan. Mereka semua penasaran dengan apa isi dari tabung yang dibawanya. Grenvik segera membuka tabung tersebut yang ternyata isinya adalah senjata kimia yang berupa virus yang sangat mematikan. Saat Caroline mencek keluar kapal, dia mendengar suara tembakan dari dalam kapal yang ternyata Malik melakukan bunuh diri. Melihat keadaan tersebut, Grenvik tidak ingin lagi melanjutkan perjalanannya, merasa kalau kita semua telah diperalat dengan tujuan tertentu. Akan tetapi, Caroline memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan karena dia merasa akan menemukan anaknya di Odo dan membawanya pulang bersama. Saat dalam perjalanan,
dia melihat lapisan es yang dipijak terasa sangat tipis dan tentunya bisa membuatnya pecah dan tenggelam ke laut. Dengan cara merayap, Caroline terus melakukan perjalanan. Akan tetapi, tiba-tiba lapisan es tersebut pecah yang membuatnya hampir tenggelam. Tiba-tiba, Letnan Nelut dan Grenvik menyusul Caroline dan segera melemparkan tali yang membuatnya selamat. Mereka bertiga terus melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka melihat bola cahaya yang ditembakkan seseorang yang membuat mereka terlihat dari sebuah bukit. Mereka pun dihujani tembakan. Akan tetapi, tidak seorang pun terkena tembakan. Dengan teknik sniper Grenvik, dia berhasil membunuh orang tersebut dengan satu kali tembakan. Dan segera pergi ke arah tembakan musuh. Ternyata di sana hanya terdapat satu musuh yang ditembak Grenvik, yang selebihnya telah dahulu tewas membeku karena kedinginan. Mereka bertiga memutuskan beristirahat di sana untuk memulihkan kondisi mereka semua yang kedinginan. Letnan Nelut menanyakan pada Caroline mengapa sangat ingin meneruskan perjalanan ke Odo. Padahal dia sudah mengetahui kalau barang yang dibawa adalah virus yang mematikan. Akan tetapi, Caroline hanya menjawab kalau dia menunaikan tugas yang diperintahkan oleh pimpinannya. Pada pagi hari, Caroline terbangun dan terkejut melihat Letnan Nelut telah pergi dan membawa tabung virus tersebut. Saat melihat keluar, tiba-tiba musuh menembaknya dan segera membangunkan Grenvik untuk menghadapi mereka semua. Saat Caroline akan melemparkan bom, tangannya ditembak musuh yang membuat bom tersebut terjatuh tepat di samping Grenvik dan membuatnya tewas seketika. Akhirnya, Caroline berhasil menghabisi semua musuh yang berada di sana. Dengan cepat, Caroline segera mengejar Letnan Nelut yang dia tahu mengarah ke Odo. Tak lama kemudian, Caroline berhasil melihat Letnan Nelut dan berteriak menyuruhnya berhenti agar memberikan kapsul virus tersebut. Akan tetapi, Letnan Nelut tidak menghiraukannya dan terus mempercepat jalannya. Dengan terpaksa, Caroline menembak Letnan Nelut dengan senjata milik Grenvik yang dibawanya. Caroline segera mengambil kapsul virus dan melanjutkan perjalanan. Karena kondisi Caroline yang semakin lemah, dia pun tersungkur bersamaan dua orang berkuda menghampirinya. Saat tersadar dari pingsannya, ternyata sudah berada di rumah sakit markas Odo. Penjaga di sana memberitahu Caroline untuk menemui petinggi militer secepatnya. Pada pertemuan, petinggi militer memuji sikap konsisten Caroline untuk melakukan misi dan diangkat menjadi letnan serta dianugerahi penghargaan nasional dan memberi hormat kepada Caroline. Caroline langsung menanyakan pada petinggi militer tentang anaknya yang berada di Odo yang diberitahu oleh Kolonel Red. Pimpinan mengatakan kalau Kolonel Red hanya memperdaya Caroline agar mau melakukan misi. Dengan perasaan marah dan sedih, Caroline langsung menyerang dan memukul pimpinan militer kalau dia telah dikhianati. Letnan Nelut langsung memeluk Caroline yang sangat terluka. Tidak berapa lama, Caroline menghampiri Letnan Nelut untuk mengajaknya bekerja sama menghancurkan virus yang bisa membunuh umat manusia. Letnan Nelut menyetujui karena sebenarnya dia juga sangat tidak menyetujui rencana pimpinannya. Mereka segera menuju lab tempat penyimpanan virus tersebut yang ditunjukkan oleh salah seorang tentara dan mengantarnya ke sebuah lift. Setiba di pintu ruangan lab, dua orang penjaga menghentikan Caroline dan Nelut, meminta agar segera kembali ke ruangan mereka. Dengan terpaksa, kedua tentara yang menjaga dilumpuhkan oleh Letnan Nelut. Di dalam lab, Letnan Nelut meminta pada seluruh pekerja menyerahkan kapsul virus yang ingin dihancurkannya. Tanpa perlawanan, mereka menunjukkan di mana letak virus tersebut dan memberikannya.
Saat Caroline akan meledakkan di dalam ruangan, petugas lab melarang karena bisa menyebabkan seluruh orang yang berada di markas terkena virus. Untuk itu, petugas menyuruh letnan menekan alarm evakuasi darurat yang tentunya akan memudahkan mereka berdua keluar dari markas serta dari pengejaran para tentara. Dengan cepat, Caroline dan letnan segera memakai pakaian petugas lab agar para tentara yang mencari mereka tidak mengetahui. Setiba di landasan pesawat evakuasi, Caroline beristirahat sebentar, merasa tubuhnya sangat lelah. Letnan pun segera ke pesawat mencari kursi untuk 2 orang dan meminta disiapkan para medis. Akan tetapi, tentara berhasil menemukan Caroline yang sedang duduk. Caroline diminta untuk menyerahkan kapsul virus tersebut, akan tetapi dia tidak memberikannya. Bahkan Caroline sengaja mengikatkan obat virus tersebut dengan bom di tangannya. Tanpa bisa berbuat apa-apa, seluruh tentara membiarkan Caroline menuju tepi jurang untuk menjatuhkan diri dan sekaligus menghancurkan virus tersebut. Dan film pun berakhir. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran untuk menghargai usaha orang lain, biarpun sekecil apapun. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.